Halo teman-teman yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan saya Ferdi. Akhir-akhir ini, 1 minggu terakhir ini, saya sering melihat postingan dari teman-teman yang mengeluhkan bahwa akunnya itu diretas oleh orang lain. Postingan orang lain itu yang kita tidak kenal muncul di halaman kita, dan jeleknya postingan itu adalah berupa video dan gambar porno. Tapi ini juga sekaligus mengingatkan kita bahwa kemungkinan besar akun kita, keamanannya, privasinya belum terlalu tinggi. Maka pada video kali ini saya akan beritahukan teman-teman bagaimana cara kita untuk meningkatkan privasi dan keamanan di halaman FB ini. Mari kita mulai teman-teman. Saya menggunakan PC sehingga tampilannya akan beda. Kalau di PC dia bentuknya seperti panah turun ini, akun. Nah, kita masuk ke pengaturan privasi. Sekali lagi, pengaturan. Nah, kita fokus ke kolom yang kedua ini, privasi, pengenalan wajah, profil dan penandaan, postingan publik. Mari kita mulai. Privasi. Yang pertama, aktivitas Anda. Siapa yang bisa melihat postingan Anda? Siapa saja. Publik ya, ini sebenarnya bisa diedit. Misalnya hanya teman, tetapi orang tertentu. Tutup. Kemudian siapa yang bisa melihat? Orang, teman saya, lalu grup yang saya ikuti, hanya saya. Atau hanya saya publik, atau teman spesifik ya. Mungkin kita deal-dealan dengan teman spesial begitu supaya tidak rahasia-rahasiaan. Diklik hanya saya dan teman saya yang istimewa itu, supaya antara kita tidak ada rahasia. Nah, bagaimana cara orang bisa menemukan saya? Siapa yang bisa minta pertemanan dengan saya? Siapa saja boleh. Ini saya ya, versi saya. Lalu siapa yang bisa melihat daftar teman-teman saya? Oh, ini adalah rahasia saya dong, hanya saya. Lalu siapa yang bisa mencari Anda menggunakan alamat email yang Anda berikan? Hanya saya ya. Email bagi saya agak privat. Tapi kalau saya memberikan nomor telepon kepada orang, berarti orang itu saya percaya. Berarti orang itu pun bisa menemukan saya di FB. Nah, Anda ingin mesin 200 FT menghubungi profil saya? No, enggak ya. Saya tidak mau. Kecuali kalau saya sendiri yang mengklik banyak app yang terkait ke FB. Kalau saya sendiri yang bertindak, ya boleh. Baik, ini simpel. Kita ke yang utama ya, yaitu profil dan penandaan. Nah, ini teman-teman yang harus betul-betul diedit ya. Siapa yang bisa memposting di profil saya? Nah, ini jangan sampai orang menulis sesuatu, nge-tag saya, kalau ya dia ingin bahwa postingan dia muncul di tempat saya. Oke. Jadi siapa yang bisa memposting di profil Anda? Hanya saya, ini halaman saya kok. Oke. Siapa yang dapat melihat kiriman orang lain di profil Anda? Hanya saya juga. Lalu izinkan orang lain untuk membagikan posting yang Anda ceritakan, ya silakan ya. Lalu, nah ini yang unik, sembunyikan komentar yang berisi kata-kata tertentu di profil Anda. Nah, ini saya nonaktifkan karena selama ini tidak ada kata-kata tertentu yang menyinggung saya. Tapi kalau ini diaktifkan bisa saja ya teman-teman. Misalnya saya tidak mau di FB saya muncul kata bodoh atau emoji, bisa juga. Saya tidak mau gambar-gambar saya, postingan-posting saya ada yang membuat emoji ini. Muak ya, pengen muntah. Ini misalnya ya, saya nggak mau postingan saya muncul gambar-gambar emoji seperti ini. Oke, saya aktifkan sekarang ya. Setelah itu tambahkan, simpan. Nah, lalu penandaan. Nah, siapa yang bisa melihat postingan yang menandai Anda di profil Anda? Hanya saya juga. Oke, kemudian ini berikutnya adalah meninjau ya. Ini maksudnya FB akan memberikan peringatan kepada kita bahwa misalnya nama kita itu ditulis di postingan orang. Sehingga postingan tersebut akan otomatis muncul di halaman kita. Ada pemberitahuan dari FB bahwa diizinkan tidak ada yang mengirim sesuatu ke halaman saya. Kalau saya rasa itu teman gitu ya, dan yang boleh-boleh saja begitu. Saya mengatakan oke, silakan, setuju ya. Jadi ada
peringatan di sini. Kalau tadi di tanda awal, apakah saya mengizinkan orang memposting di profil saya? Nggak boleh, hanya saya. Tapi berikutnya dia di bawah ada peringatan. Oke, ini aktifkan ya. Lalu berikutnya di bawah. Nah ini yang ngetek tadi ya, ini saya lihat. Oke, nah gambar ini, gambar orang tersebut, padahal bukan kita, lalu dia ngeklik, lalu menulis nama kita di kotak ini. Maka seolah-olah ini adalah kita, ini yang muncul video dan gambar-gambar yang suka muncul tiba-tiba di halaman kita karena ininya yang di atas kita aktifkan, kita lupa teman siapa saja bisa masuk ke halaman saya. Kemudian yang ini kita lupa aktifkan. Nah ini kita aktifkan supaya ada peringatan bahwa saya di tag orang. Nah itu kita bisa setuju atau tidak setuju. Oke, itu saja tampaknya, tolong ditingkatkan keamanannya. Nah kalau di versi handphone ini dia ada tanda, rupanya tanda garis 3 ini, diklik. Nah di atasnya seperti ini, kita mencari pengaturan. Ini pengaturan. Kita tadi ke sini, profil dan penandaan. Oke, siapa yang bisa memposting profil Anda? Yang bisa memposting hanya saya. Kemudian siapa yang bisa melihat kiriman orang? Hanya saya. Lalu tinjau, ini maksudnya kalau ada notifikasi dari FB bahwa kita ditandai di halaman orang, di profil orang, sehingga gambar atau status yang ditandai itu muncul di halaman kita, maka FB akan berikan notifikasi. Kalau kita setuju, maka postingan tersebut muncul. Jika tidak, maka tidak akan muncul. Notifikasi itu akan muncul kalau kita mengaktifkan notifikasi. Aktif, demikian juga di bawah diaktifkan. Di sini juga di daerah privasi kita juga bisa melakukan pemblokiran. Nah ini klik dulu, tambahkan siapa yang mau diblokir. Nah kita cari namanya yang sudah masuk situ. Orang-orang itu mungkin saja orang yang dicurigai akunnya abal-abal, hendak melakukan penipuan. Demikian tentang pengamanan FB versi Android. Terima kasih sudah menyimak. Dadah.